Indonesia ini selalu semangat Bapak. Mengucap syukur kata Bapak mau tiba ke Tanimbar, tetap semangat, tetap sehat terus untuk melihat masyarakat Indonesia yang ke depan. Perkasanya Jokowi. Setelah darat dan laut, kini ruang udara kembali ke NKRI. Ditulis oleh Erika Ebener. Perjuangan merebut darat di masa Jokowi. Pengambilan saham kepemilikan PT Freeport yang sudah berpuluh tahun dipegang secara mayoritas oleh Amerika akhirnya berhasil direbut oleh pemerintah Indonesia dengan 51% saham menjadi milik Indonesia. Setelah 51 tahun hanya menjadi penonton, kini Indonesia jadi penguasa saham mayoritas di tambang emas terbesar yang ada di bumi Papua. Perjalanan panjang upaya pemerintah untuk mengembalikan tambang emas terbesar di dunia ini bukan sebuah perjalanan yang gampang dan mulus. Sejarah Freeport bermula dari penelitian seorang geolog Belanda, Jan Jacques Dossy. Dalam laporannya, Dossy menulis terdapat Gunung Tembaga di Papua, dan laporannya itu dilirik oleh geolog Freeport. Freeport kemudian mengirim geolognya ke Papua untuk mengecek gunung tersebut dan menemukan Ertsberg. Freeport kemudian mencoba mendekati Presiden Soekarno agar bisa membuka tambang di Ertsberg. Namun ditolak oleh Presiden RI pertama yang saat itu menolak keras konsep kapitalisasi Barat. Tahun 1967, Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Di sini Freeport mulai bergerak lagi dan pintu investasi dibuka lebar-lebar oleh Soeharto. 1967, Presiden Soeharto tanpa ragu menaikkan kontrak untuk Freeport beroperasi selama 30 tahun. Artinya, kontrak semestinya berakhir pada 1997. Setelah tambang Ertsberg, Freeport menemukan Grasberg yang ternyata berpotensi menjadi tambang emas terbesar di dunia. Freeport-McMoRan kemudian kembali mendekati Presiden Soeharto dan meminta agar disepakati kontrak karya kedua antara RI dan Freeport. Di sini Indonesia terkecoh. Semestinya ditunggu sampai 1997, tapi Freeport melobi agar diberi kontrak baru pada 1991. Kontrak pun kembali diteken. Dalam kontrak kedua ini sebenarnya sudah dimasukkan ketentuan divestasi, yaitu Freeport secara perlahan harus melepas sahamnya ke pemerintah Indonesia, sehingga akhirnya mencapai 51% dan berakhir pada 2011. Sayangnya di dalam kontrak yang baru itu ada klausal yang menyatakan jika ada peraturan perundangan baru yang mengatur berbeda, maka akan diikuti adalah aturan yang berlaku di Indonesia. Dilalah, Presiden Soeharto menerbitkan PP 20 tahun 1994 yang menyatakan perusahaan asing bisa memiliki saham hingga 100%. Di sini ketentuan divestasi langsung gugur. Atas PP 20 tahun 1994 itu, SBY menerbitkan Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang menekankan wajibnya divestasi dan perubahan rezim perusahaan tambang dari kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus. Sayang, sampai akhir periode, upaya renegosiasi dan divestasi ditinggal mangkrak oleh SBY.
Masuk 2014, upaya divestasi kembali digalakan oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi membentuk tim negosiasi untuk mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia dari Freeport McMoran. Akhirnya, perjuangan separuh abad ini mulai berubah. Tanggal 12 Juli 2018, setelah 3,5 tahun lamanya, NKRI berkuasa di Freeport. PT Inalum Persero mewakili Republik Indonesia menaikkan Head of Agreement dengan Freeport McMoran, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia. Perjuangan merebut laut di masa Jokowi. Berpuluh tahun, Cina mengklaim Laut Natuna dengan berdasarkan 9 dasline. 9 dasline atau 9 garis putus-putus yang Cina terapkan tidak punya landasan dalam hukum internasional manapun, kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip dalam harian Jepang Yomiuri Shimbun yang diterbitkan menjelang lawatan resminya di negeri Sakura pada bulan Maret 2015. 9 garis putus-putus atau 9 dasline ialah kawasan yang diklaim Cina di peta Laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup sekitar 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara termasuk Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya. SBY juga sebenarnya bersikap sama seperti Jokowi, yaitu menentang klaim Cina atas 9 dasline tersebut. Tapi lagi-lagi mangkrak alias tidak ditindaklanjuti. Klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan melalui 9 garis putus atau 9 dasline ditentang pemerintah Indonesia. Juni 2016, Jokowi melakukan kunjungan ke perairan Natuna yang dianggap sebagai sinyal agar Cina tak bermain api kepada Indonesia. Sebagai sikap keseriusan Jokowi atas penentangan terhadap klaim pemerintah Cina atas Laut Natuna yang berada di Laut Cina Selatan, Jokowi memboyong beberapa menteri untuk melakukan rapat terbatas di atas kapal perang TNI di Laut Natuna. Kunjungan Presiden dengan sejumlah menteri ke Natuna dan melakukan rapat terbatas menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia terhadap klaim pemerintah Cina, kata Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto. Sejak itu, TNI melaporkan sudah tidak ada lagi nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Natuna. TNI mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna merupakan pesan ke Beijing. Saya sampaikan perkembangan terakhir bahwasanya kapal-kapal ikan tersebut sudah keluar dari JTI Indonesia. Perjuangan merebut ruang udara di masa Jokowi. Kemarin, 9 September 2022, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang penyesuaian batas antara Flag Information Region Jakarta dan Flag Information Region Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia. Jokowi menjelaskan, ruang udara di Kepulauan Riau dan Natuna sudah lama dikelola Singapura. Kini, ruang udara itu berhasil dikembalikan pengelolaannya ke Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia ini telah diundangkan pada 5 September 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita
telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km persegi. Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menambah luasan Flight Information Region atau FIR Jakarta menjadi 249.575 km persegi, kata Presiden Jokowi. Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Sekali lagi, permasalahan ruang udara ini berpuluh-puluh tahun tidak terselesaikan dan terus dikelola oleh negara lain. Upaya perebutan ruang udara Indonesia ini telah dimulai sejak sebelum pandemi COVID-19 dan pada bulan Desember 2021 lalu dinyatakan selesai. Kemudian hingga September 2022 adalah waktu untuk merumuskan peraturan dan lain-lain. Keberhasilan kepemimpinan Jokowi merebut ruang udara ini membuktikan bahwa Indonesia sekarang sudah betul-betul mampu mengurus dirinya sendiri. Selain FIR, ada dua kesepakatan lain yang telah dirampungkan, yaitu masalah ekstradisi dan DCA atau Defense Cooperation Agreement. Menonton, mendengarkan, dan memperhatikan video jumpa pers Presiden Indonesia ini membuat saya menjadi sadar bahwa urusan negara Indonesia tidak hanya melulu masalah mengurusi kadal gurun, masalah-masalah pelanggaran hukum, korupsi, kenaikan harga BBM, Pilpres, dan masalah-masalah lain di dalam negeri. Ternyata urusan sebuah negara, apalagi negara sebesar Indonesia yang sepenuhnya dikelilingi lautan dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan ruang udara yang terbentang luas, benar-benar sangat pelik dan membutuhkan tingkat kedewasaan yang sempurna. Saya berdoa semoga Presiden Indonesia selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan terbaik oleh Yang Maha Kholik, membawa Indonesia pada tingkat kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara yang signifikan, yang mampu mempermalukan rakyat yang kufur nikmat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.